Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fiona Ramadan dengan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baiklah, dan yang sama-sama saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia Bapak Roni Effendi MH. Dan pada ujian tengah semester ini saya akan membahas materi tentang instrumen HAM di Indonesia. Jadi pokok-pokok pembahasan saya pada instrumen HAM di Indonesia ada 5 materi. Yang pertama, Konstitusi RI. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang Konstitusi RI. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan naskah dasar sebagai kaidah fundamental negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk, yaitu membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Konstitusi juga diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara atau undang-undang dasar. Secara terminologi, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang terbentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjutannya, istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Secara etimologi atau bahasa, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution atau constituere, yang berarti membentuk. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk melaksanakan perintah Kaisar Romawi, yakni Constitution Principum. Pengertian konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara. Sedangkan pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah piagam dasar atau dokumen mengenai hukum dasar suatu negara. Pasalnya Undang-Undang 1945, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, yang juga sudah lebih dari 20 kali mengalami amandemen, dan Konstitusi Perancis tahun 1848. Konstitusi Negara Indonesia. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan adalah dua arti. Pertama, dalam arti umum adalah segala sesuatu dan aturan mengenai ketatanegaraan. Kedua, dalam arti khusus adalah undang-undang dasar suatu negara. Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi. Hukum dasar tertulis terdiri dari pembukuan, batang tubuh, dan penjelasan sebagai salah satu kesatuan organik yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu atau revolusi Groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Baiklah, kita langsung masuk ke materi kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini merupakan salah satu instrumen hukum tentang hak asasi manusia yang merupakan instrumen pokok untuk melindungi dan menjamin semua hak setiap individu manusia. Undang-undang ini merujuk pada kategorisasi yang termasuk dalam ICCPR, UDHR, CRC, ICSCR, dan lain sebagainya, sehingga pembahasan tentang pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang sangat luas dimuat secara detail dalam undang-undang ini. Selain itu, undang-undang ini memiliki beberapa kekurangan yang cukup mendasar. Beberapa di antaranya yaitu tentang penjabaran dan pemahaman hak asasi manusia dan masih menempatkan kewajiban asasi manusia yang seharusnya termasuk ke dalam ranah hukum pidana. Selain itu, konsep tentang HAM dalam undang-undang ini terdapat pengkaburan dalam hal pertanggungjawaban hukumnya. Hal ini disebabkan karena undang-undang ini masih belum bisa membedakan secara jelas antara konsep tentang hak asasi manusia dan konsep tentang hukum pidana pada umumnya. Selanjutnya materi ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Instrumen hukum ini mengatur tentang dua hal, yaitu dalam hal pengaturan pelaksanaan tentang proses hukum acara pada pengadilan HAM, dan dalam pengaturan tentang perbuatan pidana yang digolongkan sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap asasi manusia. Adapun kekurangan mendasar dari undang-undang ini yaitu karena kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida termasuk bentuk kejahatan pidana internasional yang menjadi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk menanganinya, dan pengadilan HAM tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya karena bukan wilayah yurisdiksinya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik, bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Bahwa Majelis Ulama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights, Covenant atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang menjamin persamaan keduduk semua warga negara di dalam hukum dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan melihat semakin maraknya kasus pelanggaran terhadap anak-anak yang dilakukan oleh banyak oknum, maka memberikan sebuah dorongan untuk mengesahkan undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan undang-undang disebutkan bahwa anak tidak boleh diikutsertakan dalam berbagai kegiatan politik, misalnya kampanye, kerusuhan sosial, sengketa bersenjata, dan lain sebagainya. Namun, anak-anak harus dijaga, dilindungi, dan disayangi. Selain itu, dalam undang-undang ini mengatur juga mengenai larangan anak untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan orang dewasa. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang
Saya mohon